Halo sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur dari sebuah film sebelumnya, yaitu Divergent. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Linknya aku taruh di deskripsi video ini. Oke, lanjut. Setelah si Beatrice menjadi pelompat pertama, akhirnya ia pun mendarat di atas sebuah jaring. Di situ, ada seorang laki-laki yang sebut saja nama panggilannya adalah Four atau dalam bahasa orang nama 4. Bertanya, apa ada yang mendorong? Beatrice menjawab, no. Lalu, lelaki tersebut membantu menurunkan si Beatrice sambil menanyakan namanya. Dengan gagap, si Beatrice menjawab, Beas. Maka si lelaki tersebut mengatakan, kau boleh membuat nama baru dan jangan menggantinya lagi. Si Beatrice pun mengganti namanya menjadi Tris, nama yang simpel. Lalu mereka pun dikumpulkan di suatu ruangan dan Four mengatakan bahwa bagi keturunan asli Dauntless harap mengikuti Lauren, sisanya bersama Four. Selanjutnya perkenalan lingkungan. Mereka dibawa ke pusat kehidupan Dauntless yaitu The Pit dan diperlihatkan tempat tidur yang akan mereka gunakan selama mereka berada di situ. Namun mereka agak sedikit kaget karena tempat tidur mereka baik laki-laki ataupun perempuan semuanya disatuin. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kamar mandinya sangat terbuka sekali bro, tidak ada satu helai kain pun yang menutupinya. Mereka pun disuruh mengganti pakaian. Waduh, di sini bro, si Tris malah kayak jadi tontonan. Kenapa juga sih ya dia harus ganti baju di depan para pria? Kenapa nggak di pojok gitu? Sangat disayangkan sekali. Setelah itu mereka pun pergi ke ruang makan. Di situ Tris mendapatkan teman baru yaitu Al dan Will Edward ya kalau nggak salah namanya. Lalu terjadilah proses mukul-mukul tempat minum ke meja. Kasihan mejanya pasti sakit. Sebagai penanda bahwa pemimpin tertinggi mereka telah datang. Lalu mengatakan anak baru dimohon untuk berdiri dan diberikan sedikit ceramah sebagai penyemangat. Yang akhirnya si anak baru pada diangkat-angkat gitulah seperti yang kalian lihat. Scene berpindah ketika Tris sedang tertidur lelap yang tiba-tiba dibangunkan sama pemimpin mereka. Disuruh segera berkumpul di pit untuk memulai latihan pertama mereka. Dalam prosesnya ada dua tahap latihan. Yang pertama, latihan fisik. Ini melingkupi seperti lari, bela diri, tarung bebas, dan juga latihan menembak. Yang kedua yaitu dengan cara melawan ketakutan di dalam diri kita sendiri. Untuk caranya hampir sama dengan cara yang dilakukan pada saat tes mau ujian masuk paksi. Setelah mereka melakukan beberapa latihan, akhirnya pertarungan pertama pun dimulai antara pelompat pertama yaitu Tris dan pelompat terakhir yang aku nggak tahu namanya itu siapa. Di situ tentu saja Tris kalah karena dia baru pertama kali melakukan pertarungan bebas seperti itu. Ya kalian tahu sendirilah kalau dia itu kan berasal dari faksi Abnegation, faksi penolong dan penyayang seperti itu. Diperlihatkanlah hasil pelatihan mereka dan di situ Tris menempati posisi ke-32 dan itu bukan zona aman. Di ruang tidur, Tris menceritakan tentang dirinya kepada Christina dan Christina mengatakan kau akan menjadi yang terbaik. Setelah itu mereka pun pergi ke ruang tato. Namun tidak sengaja ia ketemu dengan pengujinya dulu yaitu Tori. Tori pun mengatakan bahwa kesalahan terbesar karena telah memilih faksi Dauntless. Pemimpin mereka akan segera tahu bahwa Chris merupakan Divergent yang notabene tidak bisa dikendalikan. Namun di situ Tris masih belum mengerti dan dia hanya ingin menjadi Dauntless. Nah, di sini Tris menjadi lebih giat dengan bangun lebih awal untuk belajar agar bisa diterima di Dauntless, sehingga skor dia pun naik menjadi ke peringkat 26. Namun itu masih belum cukup, maka ia pun latihan dan terus latihan sampai tangannya bengkak. Di situ, Four menghampirinya dan mengatakan, "Kau lemah karena tak punya otot. Kau harus memusatkan kekuatanmu di sini," sambil memegang perutnya. Sontak saja membuat Tris agak kaget gimana gitu sambil tersenyum-senyum sendiri. Mungkin dia emang suka dipegang. Diperlihatkan pertarungan Christina, namun ia kalah dan menyerah. Di sini, si Eric memberikannya pembelajaran dan membawanya ke jembatan, yang akhirnya menyuruhnya untuk bergelantungan di jembatan tersebut. Itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi yang lainnya bahwa hidup di Dauntless itu keras dan tidak ada kata menyerah. Nah, di sini yang paling aku sangat suka sama si Tris ya, dia itu selalu memberikan semangat meskipun di depan si Killer Eric.
Di tempat lain, mereka dibawa ke benteng pertahanan kota dan diberitahukan bahwa Dauntless ada untuk melindungi kota tersebut dari ancaman luar. Di ruang pelatihan melempar pisau, terlihat Triss makin ahli saja karena dia berhasil melempar pisau ke sasaran. Namun si Edward, dia tidak bisa melempar pisaunya hingga terjatuh. Kemudian si Eric menyuruhnya untuk mengambil pisaunya di saat yang lain sedang melempar. Namun si Edward takut hingga dia disuruhnya untuk berdiri di depan sasaran. Selanjutnya menyuruh si Ford untuk melemparkan pisau ke sasaran yang ada si Edward berdiri. Benar-benar killer nih si Eric. Namun pada saat Ford mau melempar, dihentikan oleh Triss dan mengatakan bahwa siapapun yang berdiri di sana dan itu tidak membuktikan apapun. Dengar hal itu, sontak saja si Eric mengatakan, jika menurutmu mudah, maka kau bisa menggantikannya. Di sini aku gak tahu ya sebenarnya si Triss itu antara pemberani atau bodoh. Lemparan pun dimulai. Kelihatan si Ford sangat canggung sekali. Terlihat dari lemparannya yang melenceng. Namun si Eric terus menyuruhnya melempar sampai mengenai bagian dari tubuhnya dengan sedikit luka di telinga. Dengan demikian Triss mendapatkan nilai tambah, namun lebih banyak pengurangannya karena terlalu banyak bicara. Di ruangan lain, terlihat teman-temannya memberikan tepuk tangan atas keberanian melawan Eric. Pada saat berjalan di lorong dengan temannya, dia tidak sengaja berpapasan dengan pemimpin erudite yaitu Jenny. Dan ia masih mengenali Triss dengan mengatakan, kau putri Andrew Pryor yang bernama Beatrice dan membuat keputusan yang tepat karena telah memilih Dauntless. Terlepas dari hasil ujiannya, dan selanjutnya penentuan pertarungan antara Triss melawan Peter. Sebelum mulai, Ford mengingatkan bahwa jika ingin menang, maka harus menyerang cepat ke tenggorokan dan mewaspadai gerakannya. Pada awalnya, Triss berhasil memukul Peter, namun keadaan berbalik. Peter berhasil mengalahkan Triss sampai ia terbangun di rumah sakit. Namun alangkah kagetnya dia saat mengetahui dari temannya bahwa ia telah dikeluarkan oleh Eric, dan temannya pun mengucapkan selamat tinggal. Namun bukan Triss namanya jika ia menyerah sampai di situ. Ia berusaha mengejar kereta untuk ikut dalam permainan perang, meskipun dia tahu bahwa ia sudah dikeluarkan. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Triss sangat hebat sekali dalam permainan tersebut. Terlihat ia mempunyai strategi dengan memanjat sebuah permainan yang sudah rusak untuk mengetahui lokasi bendera musuh. Setelah mengetahui posisi bendera musuh, maka mereka pun langsung menyerang dengan membagi dua tim. Di sini saya sangat puas sekali karena Triss dan Christina berhasil menembak si Peter, dan akhirnya Triss berhasil mengambil bendera setelah berhasil mengalahkan penjaganya. Kelompok Triss pun menang. Pada saat akan pulang, Triss diajak temannya melewati jalur pintas, yaitu dengan meluncur menggunakan tali. Terlihat Triss sangat senang sekali, seakan lepas tanpa beban. Jika namanya orang di kudu nurutan, meluncur dengan tali tambang. Di tempat lain, terlihat Ford memberikan selamat atas keberhasilannya dan akhirnya Triss berhasil masuk Dauntless dengan peringkat ke-20. Scene berpindah pada saat mereka mengangkat bahan sembako atau apalah itu namanya, aku nggak tahu. Pokoknya nama karung-karung gitulah. Tiba-tiba ada yang menyoroti Triss dengan menggunakan senter atau laser. Dan ternyata itu adalah ibunya Triss yang sengaja datang untuk memberitahukan bahwa Triss dalam bahaya karena dia divergent. Lalu ibunya berkata agar jangan percaya dan memberitahu siapapun karena erudite sedang mencarinya. Namun pada saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja ada salah seorang dari Dauntless dan mengagetkannya. Untung saja ibunya langsung berpaling dan pergi. Tibalah pada saat menunggu di ruang tes mental. Triss terlihat sangat gelisah sekali. Kemudian ia pun masuk ruangan dan mulai proses tes dengan menyuntikkan serum oleh Ford. Dan ia pun mulai berhalusinasi. Terlihat dia berada di luar benteng kota. Terlihat juga ada sekumpulan burung puyuh, burung gagak, burung puyuh, burung lah pokoknya, burung gagak yang akan menyerangnya. Kemudian ia berlari, namun ia terjebak ke dalam lumpur hingga susah berlari dan ia pun terjatuh. Ia berkata, "It's not real." Maka ia pun terbangun. Ford disitu mengatakan bahwa ia berhalusinasi hanya 3 menit saja dan itu lebih cepat dari orang lain yang biasanya memakan waktu 15-20 menit. Lanjut ke ruangan tidur, mereka pun membicarakan ketakutannya masing-masing. Namun si Peter dengan nada sinis mengatakan trik apa yang Triss gunakan sehingga bisa sangat cepat dalam menyelesaikannya, dan itu membuat teman-temannya bertanya-tanya. Namun di situ Triss hanya menjawab bahwa tidak ada tipuan apapun. Pada tes berikutnya, terlihat Triss berada di suatu ruangan yang tertutup oleh kaca dan ia pun melihat teman-temannya sedang mengobrol. Namun teman-temannya seakan tidak memperdulikannya.
dan tiba-tiba ruangan tersebut dipenuhi dengan air yang akan menenggelamkannya. Seperti biasa, pada saat genting tersebut, Tris selalu berpikir, "It's not real." Itu sepertinya udah jadi jagoan dia ya. Maka ia pun memecahkan kaca hanya dengan jari telunjuk. Mengherankan bukan? Lalu ia pun sadar. Di sini, si For udah mulai curiga dan langsung bertanya, "Bagaimana bisa kau memecahkan kaca itu?" Tris hanya mengatakan, "Aku tidak tahu. Terjadi begitu saja." Lalu For menanyakan hasil ujian sebelumnya, namun si Tris menjawab abnegation, dan ia pun pergi. Namun pada saat akan pergi, For mengatakan bahwa Dauntless tidak memecahkan kaca seperti itu. Selanjutnya terlihat Tris sedang mengobrol dengan Tori, sampai akhirnya ia menceritakan tentang adiknya yang sama seperti Tris, yang akhirnya adiknya dibunuh memimpin Dauntless karena dia divergent. Mendengar hal itu, Tris langsung pergi menemui saudaranya Caleb di Erudite, dan ia mengatakan bahwa ia ingin pergi dari Dauntless dan kembali ke Abnegation. Namun Caleb mengatakan bahwa itu tidak bisa karena itu melanggar aturan, dan sebentar lagi Erudite akan memimpin. Namun Tris mencoba menyadarkannya, tapi tidak bisa dan malah menyuruh Tris pergi. Dengan berlinang air mata, Tris mengatakan, "Faksi di atas keluarga ya." Lalu ia pun pergi. Pada saat menuruni tangga, ia dihampiri oleh anak buah Jenny. Namun di situ Tris melawan, sampai akhirnya Jenny menghentikannya dan mengajak Tris ke ruangannya. Di sana, Jenny menanyakan, "Apakah kau senang dengan faksi barumu?" Tris menjawab, "Iya." "Lalu, kenapa kau menemui saudaramu?" Tris menjawab bahwa dia hanya ingin bertemu. Lalu Jenny mengatakan, "Faksi di atas keluarga, terkadang idealisme itu sulit dijalankan." Dan ia juga mengatakan bahwa akan menghilangkan sifat manusia karena dianggap sebagai musuh untuk mencapai masyarakat yang damai sejahtera. Kemudian Tris diantar Jenny untuk kembali ke Dauntless. Pada saat berjalan di lorong, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang hampir saja membunuhnya. Namun Tris sempat membuka salah satu penutup kepala mereka yang ternyata adalah temannya sendiri, yaitu Al. Datanglah For menolong dengan melawan mereka bertiga, akhirnya menang. Dan kemudian si Tris dibawa ke kamar For, lalu diobati lukanya. Di sini For mengatakan bahwa Al melakukan itu karena ia membenci dirinya dan Tris. Dikarenakan peringkat Tris naik sedangkan Al turun, lalu menyuruh Tris untuk beristirahat. Keesokan harinya, Tris terbangun dan For menanyakan tentang kepergiannya semalam. Ia hanya menjawab bahwa ia menemui saudaranya dan berpikir bahwa Erudite akan menjatuhkan abnegation. "Apakah itu mungkin?" kata Tris. For menjawab, "Ya, itu mungkin saja. Sejauh mana mereka niat melakukannya?" Tris kembali ke ruangan makan dan bertemu Christina, namun tiba-tiba Al datang untuk meminta maaf dan Tris tidak memaafkannya karena tindakan yang dilakukan itu sangat pengecut. Tidak lama setelah itu Al ditemukan bunuh diri di tepi jurang, dan hal ini membuat Tris kaget merasa bersalah. Untung saja ada si For yang menenangkannya, dan si Tris mengatakan sebentar lagi dia juga akan mati dibunuh karena semua orang akan tahu bahwa ia adalah seorang divergent. Mendengar hal itu, For mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Maka ia pun mengajak Tris untuk berlatih bagaimana melewati rasa takut sesuai dengan faksi Dauntless. Mereka pun berlatih di pikiran For. Terlihat mereka berada di atas tempat yang tinggi. Seperti biasa, Tris menganggap hal itu tidak nyata, maka harus melompat. Tetapi For mengatakan agar jangan melakukan hal tersebut. Dan di situ Tris langsung mengerti. Akhirnya mereka pun berhasil melewati semua ketakutan tersebut. Scene selanjutnya diperlihatkan mereka sedang berada di pelataran, dan di situ Tris sudah mengerti bahwa nama For itu diambil dari 4 rasa takut si For itu sendiri. Dan di sini For pun menjelaskan bahwa dia mempunyai 4 rasa takut masa lalu dan itu tidak bisa dihilangkan. Tris bertanya, "Apa gambar tatomu?" For pun menjawab, "Apa kau ingin melihatnya?" Maka dengan segera si For membuka bajunya, dan ternyata tato tersebut merupakan lambang dari kelima faksi. Di situ For menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi hanya satu faksi aja, dia ingin menjadi bagian dari kelima faksi. Setelah itu, si For langsung menyosor si Beatrice. Kalian lihat sendirilah, aku tak perlu menjelaskannya. Tapi mohon maaf di sini aku blur ya, karena bahaya sekali guys kalau ditampilin. Oke, kita langsung aja ya ke scene selanjutnya. Terlihat mereka sedang berada di atas gedung dan si For di situ memperlihatkan kepada Tris bahwa ada kaum Erudite yang hampir setiap pagi sering banget melakukan bongkar muat peralatan seperti komputer dan salah satu serum.
yang serum itu merupakan semacam pemancar pikiran. Tibalah Tris melakukan ujian akhir dan di situ disaksikan oleh semua kalangan termasuk petinggi-petinggi kaum erudite dan juga Dauntless untuk memastikan bahwa tidak ada divergen. Saat berjalan menuju kursi, Shifor mengatakan agar dia harus melawan rasa takutnya seperti yang sudah dipelajari, agar dia tidak kelihatan bahwa dia itu seorang divergen. Akhirnya, ia pun mulai berhalusinasi. Oke, jadi di sini nggak perlu aku jelasin lagi ya, karena sudah jelas pasti dia lulus karena sudah tahu cara untuk mengatasinya. Kita langsung aja ke scene selanjutnya. Tris dan teman-temannya sangat bahagia sekali karena berhasil lulus dari ujian tersebut. Namun, pada saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja mereka disuruh berkumpul dan berbaris. Tris pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian, salah satu pemimpin Dauntless menerangkan bahwa mereka akan dipasangkan alat pelacak ke dalam tubuhnya. Namun, sesudah dipasangkan alat pelacak, mereka menjadi sedikit lebih aneh. Di situ Tris sepertinya sudah menyadari dan langsung saja mencari For. Pada saat si Tris sedang mencari si For, tiba-tiba saja ia ketemu dengan si Eric. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung menyuntikkan serum ke leher si Tris. Terlihat si Tris sedang tidur, namun ia kaget pada saat melihat teman-temannya sedang bersiap-siap. Kemudian ia bertanya kepada Christina, namun si Christina malah melihat seperti yang aneh seperti itulah. Kunaon eta jelmanya euy. Demikir panjang, si Tris langsung mengikuti dan memakai peralatannya. Ia pun berjalan dan berbaris seperti mereka semua, namun pada saat dilihat-lihat, ternyata mereka sudah kaku alias tidak kenal satu sama lain. Berarti mereka semua telah dikendalikan. Agar tidak menaruh curiga dari pemimpin Dauntless, akhirnya si Tris pun mengikuti gerakan mereka. Ternyata di antara mereka ada yang masih sadar, alias mereka itu divergen. Langsung saja si Eric menghampirinya dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja, namun tiba-tiba dia langsung ditembak mati. Sontak hal itu membuat Tris kaget. Pada saat di kereta, Tris berjalan ke depan mencoba untuk mendekati C4. Dan ternyata C4 masih sadar dan itu membuktikan bahwa dia itu seorang divergen. Tibalah mereka semua di faksi Abnegation. Di situ, si Tris langsung mengajak C4 untuk mencari orang tuanya. Namun pada saat masuk ke rumah, ternyata di rumah tersebut sudah tidak ada siapa-siapa. Mereka pun pergi lagi dan tanpa sengaja ketemu dengan si Eric. Dan si Eric memperhatikannya. Di situ, C4 hampir saja dibunuh. Tapi pada saat akan dibunuh, si Tris langsung menodongkan senjatanya ke si Eric dan si For pun tidak mau ketinggalan. Akhirnya mereka pada saling todong-todong senjata seperti itulah, dan dengan demikian mereka pun tahu bahwa si For dan si Tris merupakan seorang divergen. Mereka pun akhirnya berhasil tertangkap dan dibawa langsung ke hadapan si Jenny, dan di situ si Jenny hanya memilih si For untuk dijadikan sebagai kelinci percobaan, sedangkan si Tris menyuruh anak buahnya untuk dibunuh saja. Pada saat si Tris akan dieksekusi, tiba-tiba saja ibunya datang untuk menolongnya. Dan di situ Tris menyadari bahwa ibunya dulu merupakan seorang Dauntless. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat ayahnya bersembunyi. Namun tiba-tiba si Will datang dan akan menembak si Tris. Di situ tentu saja Tris bingung karena si Will merupakan temannya sendiri yang sudah dikendalikan. Dengan rasa bingung, akhirnya Tris membunuh si Will. Dan tidak hanya itu, ibunya pun tertembak dan meninggal. Di situ Tris sangat sedih, namun ia harus segera mencari ayahnya. Dan tibalah di sebuah rumah. Di situ ternyata ada ayahnya, Caleb, dan juga beberapa orang lainnya. Tris pun mengatakan kepada ayahnya bahwa ibunya telah menyelamatkannya. Jadi di situ si Tris menjelaskan bahwa ia harus segera menyadarkan teman-temannya yang dikendalikan, karena kalau tidak akan menyebabkan banyak korban. Dan akhirnya mereka pun pergi ke Dauntless dengan cara yang sama, yaitu naik kereta, lompat dari kereta, dan kemudian terjun dari atap gedung. Ternyata di situ ada si Peter yang masih sadar dan dia sedang berjaga. Akhirnya si Tris menanyai si Peter dan menanyakan di mana mereka mengendalikannya. Namun si Peter malah berkelit, yang akhirnya dengan terpaksa si Tris harus menembaknya.
Pada akhirnya, Peter pun memberitahukannya dan membawa mereka ke ruang kendali. Singkat cerita, mereka pun baku tembak dan di situ ayahnya Tris terbunuh. Kemudian, Tris masuk ke ruangan tersebut. Terlihat di ruangan tersebut ada beberapa petinggi erudite dan di sisi lain terlihat juga ada C4 yang sedang dikendalikan. Kemudian, Tris mencoba untuk menyadarkannya, tetapi tidak bisa. Dan C4 malah menyerang si Tris dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Ford dan Tris. Kemudian Tris menodongkan senjatanya ke kepalanya sendiri dan C4 menahannya. Di situ si Tris mencoba untuk berbicara dan akhirnya si Ford pun tersadar. Pada saat sudah tersadar, Ford dan Tris langsung menyerang mereka. Melihat hal itu, si Jenny langsung mengaktifkan program perintah untuk menghabisi kaum Abnegation. Si Tris langsung melemparkan pisaunya yang tepat mengenai tangannya. Aduh, mata kelinu nempok. Namun di situ Tris terlambat karena program tersebut sudah diaktifkan dan si Jenny nggak mau mematikannya. Dengan berpikir keras, akhirnya si Tris tahu cara untuk mengendalikan si Jenny, yaitu dengan menggunakan serum pengendali dan memerintahkannya untuk mematikan program tersebut dan menghapusnya. Yang akhirnya program tersebut pun berhasil dihapus dan mereka semua yang dikendalikan akhirnya pun tersadar. Di situ aku sangat puas sekali karena si Tris berhasil memukul si Jenny hingga pingsan. Mereka pun cepat-cepat pergi dari sana dengan menaiki sebuah kereta dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian saja dulu rekap film dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan ya, baik itu dalam berbicara ataupun dalam merekap film ini. Dan silakan like video ini jika kalian suka dan jangan lupa untuk bergabung di channel ini dengan cara subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Silakan kalian kasih masukan dengan cara berkomentar. Ingat, berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih, bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.